Bayangin kalau satu lembaga besar negara mendadak dibekukan. Bukan diperingatkan, bukan disuspensi, tapi benar-benar diganti pihak luar. Itu bukan drama film politik, itu ancaman nyata dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Dan semuanya harus berubah dalam 1 tahun. Di tengah hebohnya sorotan publik, kritik keras Presiden, sampai sederet kasus yang bikin kepercayaan masyarakat merosot, Menkeu Purbaya melontarkan ultimatum paling keras dalam sejarah baru Bea Cukai. Kalimatnya jelas, tanpa basa-basi, kalau tidak bisa memperbaiki diri, DJBC bisa dibekukan. Dan seperti dulu diganti SGS. Ini bukan sekadar gertakan. Ini ancaman dengan catatan sejarah yang kelam. Bea Cukai sedang berada di titik krisis kepercayaan. Masyarakat protes, Presiden menyoroti, dan berbagai keluhan terus berdatangan. Dan Purbaya sebagai Menkeu baru datang dengan satu pesan, ini saatnya kerja nyata, bukan pembelaan. Salah satu masalah paling fatal adalah under-invoicing, laporan nilai barang yang dibuat lebih rendah dari kenyataannya. Efeknya, negara kehilangan potensi pemasukan, pengawasan jadi lemah, dan muncul dugaan permainan di balik layar. Belum lagi masalah barang ilegal yang masih lolos masuk ke tanah air. Bukan? Ini harganya 100.000. Gila, murah banget. Dia 50 jutaan pasar. Itu mereka ambil untung gede ya. Masih sih nggak bisa depan si penerimanya. Berapa orang ditangkap di sisi penerima? Si importer bilang ujung. Ya. Nggak ada belum? Ujungnya, kalau ujungnya kita nggak bisa rata-rata memang berusaha untuk ke sana. Kalau kita hanya dapatkan kalau yang ada di situ itu sudah sampai layer ke-4 ke-5 Pak. Ya, jadi memang kita bisa mencurigai tapi tidak bisa mendapatkan alat buktinya. Makanya dari BKTS sendiri tidak sampai penyidikan di situ Pak. Semua ini membuat DJBC semakin disorot. Purbaya bahkan menceritakan langsung ke pegawai Bea Cukai, citra Bea Cukai sekarang jelek. Di mata publik, di media, bahkan di pimpinan tertinggi negara. Dan itu harus diperbaiki. Saat rapat internal, Purbaya tegas, kalau setahun ini tidak ada perubahan signifikan, DJBC berpotensi dibekukan. Kita akan balikin, jadi Bea Cukai, saya udah panggil mereka, kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki, yang mana kameranya? Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibutuhkan diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat untuk memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun Bea Cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi, sambil kita perbaiki yang lain. Jadi kita pelajari betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sudah aman lah. Artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Soalnya aturan baru dari desa Kalau ini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Jadi orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan. Ancaman ini bukan simbolik, bukan sekadar shock therapy, karena Indonesia pernah melakukannya. Ini bagian yang jarang dibahas publik. Di era Orde Baru, tepatnya awal 1980-an, Bea Cukai pernah dibubarkan. Masalahnya waktu itu, korupsi, penyelundupan, pelayanan yang amburadul, sampai pegawai yang tidak mengikuti standar kerja. Bahkan menurut catatan Mohtar Lubis dan arsip media keuangan, ada pegawai yang bisa kaya sampai 7 turunan. Saking parahnya kondisi waktu itu, Menteri Keuangan Ali Wardana akhirnya menyerah dan mengusulkan pembubaran total. Tahun 1985, Presiden Soeharto setuju.
Dan DJBC diganti oleh perusahaan asing, Societe Generale de Surveillance atau SGS dari Swiss. Selama SGS memegang kendali, ekspor-impor jadi lebih tertib, proses lebih mudah, dan penerimaan negara meningkat. Setelah situasi membaik, DJBC akhirnya diaktifkan kembali di era 2000-an. Sejarah ini menjadi cermin keras jika masalah terulang pembekuan itu bukan mustahil. Meski ancaman itu disampaikan, Purbaya menegaskan satu hal, ia tidak ingin menyerahkan bea cukai ke pihak luar seperti dulu. Ia percaya DJBC bisa berbenah asal kompak dan mau berubah. Ada apa sih Pak di bea cukai? Kenapa? Bukan saya Bapak mau kesel sekali gitu? Saya nggak kesal bea Kamera, cukai, tapi kita memerlukan keseriusan dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja bea cukai. Jadi sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja bea cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu waktu zaman Orde Baru SGS yang menjalankan pengecekan di custom kita. Jadi saya pikir dengan adanya seperti itu, orang-orang bea cukai, tim saya di bea cukai semakin semangat. Pengembangan software-nya juga cepat sekali. Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di bea cukai dengan lebih bersih tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain. Jadi teman-teman saya di bea cukai, staf saya peringatkan itu. Harapannya jelas, pembenahan bukan penghapusan. Di masa krusial 1 tahun ini, Purbaya menyiapkan sejumlah strategi memperkuat sistem internal, terutama perangkat lunak kepabeanan. Pengetatan pengawasan praktik under-invoicing, pemberantasan masuknya barang ilegal, transparansi data dan prosedur, perbaikan layanan publik agar stigma negatif tidak berulang, membangun kembali citra DJBC agar bisa dipercaya masyarakat dan presiden. Ini bukan perbaikan kecil, ini operasi besar-besaran untuk mengubah budaya kerja. Purbaya mengingatkan rakyat butuh lembaga yang bisa dipercaya. Sementara pegawai bea cukai butuh bukti, bukan janji. Ancaman pembekuan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan. Dan di tengah tekanan tersebut, masih ada optimisme. Optimisme bahwa DJBC bisa menulis lembar baru, lebih bersih, transparan, dan profesional. Jadi apakah bea cukai akan dibekukan? Atau justru bangkit lewat reformasi besar-besaran? Semuanya bergantung 1 tahun ke depan. Sejarah pernah membuktikan bahwa pembubaran bukan solusi permanen. Sekarang dengan teknologi dan sistem yang lebih canggih, peluang itu ada, kesempatan bagi DJBC untuk berubah sebelum ancaman itu berubah menjadi keputusan. Bagaimana menurut kalian? Setuju dengan ultimatum Purbaya atau ada cara lain untuk membenahi DJBC? Untuk teman-teman bea cukai, semangat. Anda di titik terdepan untuk menjaga keutuhan integritas pasar dalam negeri dari produk-produk ilegal.